Oke, shalom adik-adik, apa kabarnya pada saat pagi hari ini? Koko yakin dan Koko percaya adik-adik pasti sehat semua kan yang berada di rumah. Nah, kita mau memulai sekolah minggu kita mau angkat pujian Mars sekolah minggu kita. Oke, adik-adik, mau kita sambil makan-makan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Tinggallah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah cinta suci, cinta Tuhan gereja maju. Karena perintahnya muliakan sepanjang Oke, kita akan masuk lebih jauh lagi dalam ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Mari semuanya adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah Tuhan, untuk segala penyertaannya Tuhan melalui seluruh kehidupan pribadinya kami Bapa. Ini mana pada saat pagi hari ini kami anak-anak Tuhan dapat dipersatukan oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu kami, dan walaupun masih online tapi kami percaya Tuhan tidak akan menyurutkan semangat dan tekad kami benar-benar datang mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan urapi, Bapak Tuhan berkati untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Memberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik daripada Engkau sendiri Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam dan demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Ya, semangat untuk memuji Tuhan pada saat pagi hari ini ya. Koko percayalah, adik-adik yang di rumah pasti semangat, yang baru bangun tidur pasti langsung mandi, dan kita mau memuji Tuhan semuanya. Laskar Kristus. Kita mau angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Adik-adik di rumah bisa sambil bertepuk tangan. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman Tuhan firman yang daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cintai Yesus.
persilakan kepada Kak Hendri, dipersilakan. Salam adik-adik, ya percaya kepada Tuhan, ya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Bersyukur adik-adik kita masih beribadah, walaupun masih di rumah masing-masing, ya kita percaya Tuhan sayang sama kita, melindungi kita. Oke, kita akan sama-sama dengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi, mencintai kami. Kami bersyukur boleh kembali mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami supaya kami boleh mendengar, mengerti, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Kami serahkan setiap kami, anak-anakmu kepada Engkau. Kami siap mendengar cerita-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita atau kakak akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-1 sampai 29. Ya, ceritanya ini panjang, judulnya Kebun Anggur Nabot. Tapi kakak akan baca ayat 27 sampai 29, ya. Adik-adik boleh menyimak di dalam Alkitabnya, kakak baca. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, judul cerita kita pada minggu ini adalah perbaiki kesalahan. Ya, perbaiki kesalahan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah salah? Ada? Oh, tidak ada. Semua pernah salah. Kakak pernah salah, adik-adik juga pernah salah, bahkan papa mama juga pernah salah, koko, tante, om juga pernah salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika semua orang melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbaikinya. Kita harus mengubah atau memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita boleh semakin baik lagi, boleh semakin indah lagi, karena kita bertanggung jawab, kita memperbaiki segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Ada satu raja juga, ya, yang di Alkitab tadi sudah kita baca, 1 Raja-Raja pasal 21. Raja Ahab melakukan kesalahan yang sangat besar, yang sangat jahat. Jadi Raja Ahab, dia sangat mengingini kebun anggur Nabot. Kebun anggur Nabot ini begitu indah, begitu rapi, begitu subur, begitu
dekat dengan istananya. Jadi raja menemui Nabot dan berkata, "Nabot, saya menginginkan sekali kebun anggurmu itu kamu jual kepada saya. Berapapun harganya, saya akan beli. Atau saya ganti dengan kebun saya yang lebih luas. Terserah kau minta berapa luas, saya akan kasih. Saya mau kebun anggurmu ini menjadi milik saya." Aduh, saat itu si Nabot begitu tegas berkata kepada raja, "Raja yang mulia, saya tidak mungkin melakukan itu. Ini tanah pusaka dari nenek moyang kami. Saya tidak berani jual. Saya tidak berani menukarnya." Mendengar seperti itu jawaban dari Nabot, Raja Ahab begitu marah, begitu geram, dan dia begitu kesal hatinya. Dia pulang, berada di istana, wajahnya, mukanya muram, hatinya panas, kesal, karena Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Lalu istrinya datang, Isabel, melihat sang raja wajahnya muram, kesal, tidak mau makan, tidak bisa tidur, dia selalu emosional. Lalu Isabel bertanya, "Tuanku raja, apa yang terjadi? Kenapa muka raja muram, tidak mau makan?" Lalu raja berkata kepada istrinya, Isabel, "Saya mengingini kebun anggur Nabot. Saya mau beli. Saya mau kebun anggur itu milik saya. Tapi Nabot tidak mau jual." Lalu Isabel berkata kepada raja, "Tuanku raja, tenang. Saya akan urus semuanya sampai beres supaya raja memiliki kebun anggur Nabot itu. Sekarang silakan tuan makan, istirahat. Saya akan urus. Karena tuan adalah raja, pasti bisa memiliki kebun anggur itu." Nah, apa yang dilakukan Isabel adik-adik? Isabel membuat suatu surat pengumuman besar, akan diadakan perkumpulan kepada orang-orang saat itu untuk berkabung dan berpuasa. Dan Nabot juga ikut. Jadi ketika mereka berkumpul, ada 2 orang saksi yang berkata, "Nabot itu sudah menghujat Allah dan raja." Lalu saksi yang kedua berkata, "Iya, saya melihat dia menghujat raja, dia menghujat Allah." Lalu semua orang banyak itu menarik Nabot, membawa keluar kota, dan dilempari dengan batu, dilempari sampai mati. Nabot mati, dan kebun anggurnya diambil oleh Raja Ahab dan Isabel. Apakah selesai di situ adik-adik? Tidak, rupanya Allah tahu, Allah melihat, sehingga Allah mengutus nabinya Elia untuk apa? Untuk pergi kepada raja. Allah berfirman kepada Elia, "Elia, pergi kepada Raja Ahab. Dia sudah jahat, dia sudah membunuh, dia sudah merampas kebun anggur Nabot. Kau pergi, sampaikan, saya mau hukum dia. Saya mau menghukum dengan membuat dia sengsara." Lalu Elia pergi menghadap raja. Dia berkata, "Engkau sudah membunuh dan merampas Nabot, engkau sudah bunuh dengan rancangan Isabel istrimu, dan kebun anggurnya juga sudah engkau rampas. Allah akan
akan memberi hukuman. Allah akan membalas. Sebab yang kamu lakukan itu jahat, tidak baik. Saat itu Raja Ahab begitu menyesal, adik-adik. Dia menangis. Dia tersungkur. Dia pakai kain kabung dan meletakkan abu. Dia mohon ampun kepada Allah karena dia berbuat suatu kesalahan yang besar. Dia berdoa mohon ampun. Ya. Lalu Allah melihat, ya, di ayat 29 itu Ahab sudah merendahkan diri dan mengaku di hadapan Allah bahwa dia salah dan dia akan berubah. Maka Tuhan tidak hukum Ahab pada saat itu. Tuhan Allah saat itu memberikan kesempatan sehingga Ahab bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, sehingga Ahab bisa kembali berubah dari sikapnya yang jahat menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, mari kita juga belajar. Kalau kita melakukan kesalahan di rumah, di sekolah, tempat bermain, dengan siapapun, kita mohon maaf, kita perbaiki supaya perbuatan kita, supaya tingkah laku kita tidak selalu berada dalam kesalahan, tetapi kita boleh terus berbuat baik. Dan perbuatan yang baik itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa mama kita. Mari adik-adik, semua kita belajar untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jangan ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Mari kita perbaiki dengan pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk bisa terus berubah, untuk bisa terus memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Lipat tangan, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman-Mu, Raja Ahab, Elia, Isabel, dan Nabot. Kami boleh belajar bahwa setiap kami yang pernah salah ini akan terus memperbaikinya di hadapan Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan yang kami lakukan itu betul-betul baik, betul-betul menyukakan hati Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati seluruh hidup kami. Tuhan yang akan terus tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan sama-sama untuk membaca ayat hafalan kita minggu ini. Jadi buka Alkitabnya. Kita akan baca satu ayat Alkitab tentang memperbaiki perilaku kita. Oke, buka Yeremia. Yeremia pasal 7 ayat 3. Yeremia pasal 7 ayat 3. Yang B ya, ayat ketiga B. Yeremia pasal 7 ayat 3. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. Yeremia pasal 7 ayat 3b. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Ya. Singkat ya adik-adik ya, pasti hafal ini sekali baca ya. Yeremia pasal 7 ayat berapa? 3b. Iya,
Iya, 3B. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Iya. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Nah, adik-adik, kita disuruh apa? Perbaiki. Ya. Apa yang diperbaiki? Tingkah laku dan perbuatan. Ayo kita perbaiki. Kita mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi anak Tuhan yang lebih sayang orang-orang di sekitar kita, lebih sayang lagi kepada mama, lebih sayang lagi kepada papa, lebih sayang lagi kepada teman-teman. Kita perbaiki perbuatan kita, tingkah laku kita, dan Tuhan akan menolong. Sekali lagi kita baca dengan tidak melihat Alkitab. Ya, saya percaya adik-adik sudah hafal karena singkat. 1, 2, 3. Yeremia pasal 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Oke, semua luar biasa. Kita bersyukur diingatkan lagi oleh firman Tuhan untuk memperbaiki tingkah laku, memperbaiki perbuatan kita. Oke, demikian ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Dihafal ya di rumah. Dan kita selalu ingat ayat hafalan kita. Tuhan memberkati. Mari. Oke, pada kita selesai, mari kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Satu dulu sejenak. Amin. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.